Kenapa? Biar penting, kalau nggak terima anak istrimu, saya santet, mau apa kamu? Saya terima Mbah, saya terima. Mbah mau apakan keluarga saya, mau santet keluarga saya silahkan. Itu pun kalau mampu. Likum satun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah likum satun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Santai Mbah, santai Mbah. Pakai panas, apa wis gak terima nek bojomu wis tak santet sanamu? Oh. Ternyata kemarin malam yang nyantet istri saya sampean. Iya, nyapa kowe? Santai Mbah, slow santai. Saya lanjutkan dulu. Iki gowo ngene iki go apa? Bajingan. Mbah, Go apa? ini dokumentasi Mbah. Ini saya sengaja setiap mendatangi praktisi. Tak tahu itu bajingan. Santai Mbah. Jadi saya membawa seperti ini untuk dokumentasi. Wis tak cepain, gon wis arep pengen mati ning kono. Ayo. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun mendatangi dukun santet yang menyantet keluarganya. Selain menantang duel dengan Gus Nur Samsun, ternyata sang dukun juga melakukan kirim santet kepada istri dan anaknya. Kisah ini bermula dari sang dukun yang menghubungi Gus Nur Samsun, dan menantangnya untuk melakukan duel pertarungan. Sang dukun sangat marah, karena aksi Gus Nur Samsun yang telah mengobrak-abrik eksistensi dari para dukun santet. Dia tidak terima, pekerjaannya menjadi tukang santet yang selama ini dijalaninya, begitu saja diminta berhenti dan dihalangi. Sang dukun ingin membuat perhitungan, dan bahkan ingin membunuh Gus Nur Samsun. Dan ditantang oleh sang dukun tersebut. Gus Nur Samsun pun berjanji akan datang untuk meladeni tantangan itu. Namun berhubung banyaknya kesibukan, Gus Nur Samsun belum bisa segera mendatanginya. Di saat itulah sang dukun sepertinya menjadi bertambah marah. Sehingga dengan kemarahannya, dia kemudian kirim santet kepada keluarga Gus Nur Samsun. Bahkan anak dan istri merasakan sakit beberapa waktu, karena mendapatkan santet dari sang dukun. Dan karena mengetahui yang demikian itulah Gus Nur Samsun kemudian segera meluangkan waktunya untuk mendatangi sang dukun. Gus Nur Samsun ingin membuat perhitungan, atas perbuatan sang dukun yang telah kirim santet kepada keluarga dekatnya itu. Dan ketika Gus Nur Samsun datang dan sampai ke tempat sang dukun, Gus Nur Samsun segera melantunkan sholawat seperti halnya yang biasa dia lakukan. Namun mendengar yang demikian, sang dukun langsung tersulut dengan kemarahan. Dia merasa risih dan kepanasan, dan meminta Gus Nur Samsun berhenti melantunkan sholawat, dan segera menemuinya di tempat pondokannya. Gus Nur Samsun pun mencoba untuk bersabar. Dia mencoba untuk menuruti permintaan sang dukun. Dan ternyata, dukun tersebut mengajak seorang temannya. Gus Nur Samsun pun mencoba bertanya kepada mereka, bahwa urusan sang dukun adalah dengan dirinya, mengapakah mereka kirim santet kepada keluarganya yang tak tahu apa-apa. Namun dua dukun itu tidak hendak peduli. Mereka mengatakan, bahwa hal tersebut adalah sebuah konsekuensi dari perbuatan yang Gus Nur Samsun lakukan. Gus Nur Samsun telah menghancurkan para dukun santet, maka sudah sepantasnya, Gus Nur Samsun dan keluarganya mereka binasakan. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun mengetahui sang dukun yang demikian itu?
Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Gak terima weh. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Mbak, saya datang ke sini baik-baik. Saya tadi pengen sholawat. Kenapa Mbak marah-marah? Aku wis dibimbing karo kowe. Kenapa nggak suka dengan saya? Kenapa marah Lalu dengan saya? berisik. Lalu berisik bagaimana? Berisik bagaimana? Kan saya cuma mensyairkan sholawat. Ngapain Mbah pusing mendengarkan sholawat? Kenapa? Di sini bukan tempatnya sholawat tahu. Ya kalau sholawat bukan cari tempat Mbah. Di sini mau saya sholawat kek, mau saya di hutan kek, mau saya di masjid kek, mau saya di rumah sekalipun kek, itu urusan saya. Itu karena saya cinta Nabi Muhammad. Kenapa? Yang penting kalau gak terima anak istrimu, saya santet mau apa kamu? Saya terima Mbak, saya terima. Mbah mau apakan keluarga saya, mau santet keluarga saya silahkan. Itu pun kalau mampu. Toh juga kemarin cuma sesaat kan nyantet istri saya, cuma kesakitan saja, dadanya sesak, kepalanya pusing. Mual-mual, muntah-muntah. Urung sepiro. Itu Baru segini ya lho. Urung sepiro kuwi, urung sepiro. Ayo kon jajal ilmu ku apa? Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya ilmu. Saya datang ke sini atas undangan Mbah. Kenapa Mbah marah-marah undang saya? Kenapa? Terlalu berisik. Berisik bagaimana? Berisik bagaimana? Kamu tadi? Ya saya kan cuma tadi kan cuma sholawat Mbah. Kenapa Mbah itu kepanasan? Berarti Mbah setan kalau kepanasan. Kalau saya setan maunya apa? Ya kalau saya setan ya saya maunya baca sholawat terus. Lehon satun Berisik lah. bibiha harol wabah Saksian enggak? hatimah Cuman. Hai. al mustafa. Hai. Mbah maunya apa? Saya sudah datang nih jauh-jauh ke sini. Maunya apa? Saya layani maunya apa? Mau main catur? Main gaplek kek? Atau main peta umpet? Jajal Silakan. ilmu jajal yo. Kenapa sampai yang berisik? Jajal ilmu jajal. Sungen. Nah, silakan. Wah. Bangsat bagaimana? Turun kamu. Temanmu turun nih, turun. Duduk. Sini. Jangan di kandang doang. Keluar kandang. Ampun apa? Kamu yang telah menyandet istri saya. Kenapa nggak mampu menyandet saya? Sandet saya Nur Samsun. Jangan melukai keluarga saya. Kalau berani melukai saya, itu pun kalau mampu. Ampun. Apa kau? Sini.
Awas ya. Silakan selamatkan teman kalau berani di sini. Belum teman saya santet. Apa? Aduh. Saya akan mengampuni. Saya akan mengampuni Anda. Gimana rasanya santet? Bagaimana? Sakit bang. Sakit. Ampun bang. Biasanya Anda menyantet orang, sekarang saya santet. Bagaimana rasanya? Sakit bang. Ampun. Sekarang rasakan sekali lagi. Ampun bang. Ampun apa? Ampun apa? Ampun bang. Ampun bang. Pak tobat gak? Tobat gak? Santet sekali lagi ya. Mau tobat gak? Mau tobat gak? Ampun bang, tobat ampun. Tobat. Ampun. Tobat ya? Ampun bang. Ampun. Sekarang ikuti kata-kata saya. Bersedia nggak? Iya bersedia bang, ampun. Bersedia atau tidak? Iya bang, ampun. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah. dan saya Dan bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Gimana rasanya disantet? Sakit bang. Sakit. Ampun. Begitu pula dengan Anda kalau nyandatin orang, mereka juga sakit. Ampun bang, takut ilmu kula kabeh bang, ampun. Kenapa sampai minta ilmunya dicabut? Saya ingin tobat bang. Beneran mau tobat? Iya bang, ampun. Biasanya tidak mau dukun santet saya cabut. Kenapa sampai lain dari yang lain malah minta dicabut ilmunya? Kenapa? Ampun. Kenapa selama ini sampai mendalami ilmu seperti ini, sedangkan sekarang malah minta ilmunya dicabut? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena uang. Karena uang. Karena siapa yang mau minta tolong sama saya bantu dengan ilmu hitam bang. Oh, berarti kalau ada yang minta tolong Ampun. sampai menggunakan ilmu-ilmu seperti itu Iya bang, ampun. demi uang, Ampun. Demi kesenangan sesaat bang. Ampun. demi kesenangan sesaat. Sampai udah tahu kesenangan sesaat. Ampun bang. Sekarang rela bener, ikhlas Iya, bener, Bang, ilmunya saya cabut. ikhlas. Yaudah. Ikhlas, Bang. Wajar. Ya. Teman sampean sudah masuk Islam. Kenapa? Sebelum Anda sakaratul maut ini menjemput ajal Anda, saya persilakan Anda tobat. Mau tobat gak? Iya. Apa yang berat apa? Badannya berat. Begitulah rasanya santet begitu. Makanya jangan suka nyantet orang. Sampai juga ikut-ikutan nyantet si istri saya enggak? Iya. Cuma membantu. Berarti istri saya kalian santet. Anak saya juga. Oh, lah bocah kayak mengkono-mengkono. Hah? Anak dan istri saya. Apa alasannya Anda menyantet mereka? Alasannya apa kalian menyantet anak istri saya? Gak terima kenapa? Gak terima kenapa? Gak terima kalau saya seperti ini. Seperti ini bagaimana? Memberantas seperti orang-orang seperti kalian. Sekarang mau tobat?
Sekarang ikuti saya kalau begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sudah masuk Islam, sudah bersyahadat beserta teman Anda tadi, saudara Anda. Sekarang apa permintaan Anda? Pengen tobat. Teman kalian, teman Anda tadi sudah minta supaya ilmunya dicabut. Kamu juga pengen ilmunya dicabut? Pengen di jalan yang lurus? Berarti mau ngaji ya? Sholat ya? Bayar zakat? Sedekah? Ya sudah. Mulai sekarang Anda harus tebarkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini selagi Anda masih hidup. Sanggup? Terjadi pertarungan yang sangat menegangkan. Dengan kekuatannya, dua dukun itu mengeroyok untuk menghabisi Gus Nur Samsun. Namun pada akhirnya, Gus Nur Samsun yang berhasil menghabisi mereka. Ilmu pamungkasnya menghajar, hingga mereka hancur dan terluka. Mereka pun akhirnya menyerah dan memohon ampun. Mereka berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan berjanji untuk tidak lagi melakukan kesesatannya. Gus Nur Samsun pun merasa bersyukur, bahwa 2 dukun terlaknat itu bisa dia sadarkan. Juga bersyukur, Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Dan tentu juga berharap, perjuangan dakwah yang dilakukannya ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk dalam kebaikan. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.